Pemirsa, setelah sebelumnya geram dengan tindakan seorang fans fanatik salah satu K-pop, kini Ruben Onsu mulai melunak. Sikap itu lantaran orang yang menghina dan melakukan ancaman pembunuhan kepada kedua anaknya sudah meminta maaf kepada Ruben dan mengunggah di laman foto berbagi miliknya. Namun sayangnya, pelaku yang masih di bawah umur itu enggan membuat video permintaan maaf lantaran khawatir akan mendapat hujatan dari warganet. Ini bukan dia dari siapanya enggak, tapi itu saya rasa individunya. Itu individunya. Saya yakin sekali itu individunya ya. Makanya pada saat saya chat sama dia tidak ada nama atas nama siapapun gitu. Ya itu atas nama individu dan itu real. Dan saya bilang, ya kenapa kamu nggak berani buat video permintaan maaf? Nggak mau nanti dia dibully. Loh, kamu boleh ngebully anak saya tapi saya nggak boleh. Gimana sih gitu? Curang banget. Dia nggak berani kayak gitu, terus dihapus-hapusin fotonya terus ngilang dari DM. Meski sikapnya melunak, namun untuk masalah hukum Ruben sepertinya tak main-main. Bahkan kabarnya, suami Sarwenda ini sudah membicarakan masalah ini kepada tim kuasa hukumnya. Lantas benarkah meski pelaku masih di bawah umur, Ruben bakal membawa kasus ini ke jalur hukum untuk memberi efek jera kepadanya? Enggak, saya udah marah aja. Saya udah marah banget. Jadi saya tidak mau bagaimana prosesnya ya, biar proses pihak kepolisian aja gitu. Makanya saya baru konsultasi, ngasih berkas semuanya tadi ke lawyer ya. Ya, tapi kalau nggak ada halangan Senin sih. Peduli capek kalau semuanya di bawah umur lewat. Nggak peduli. Itu yang saya akan sampaikan sih sebenarnya, ini bagaimana ya tindakan lanjutnya untuk anak-anak yang dia bawah umur tapi tingkah lakunya sudah melebihi orang dewasa. Cuman baru tadi sih konsultasi sama Minola, semuanya ya mudah-mudahan nggak ada halangan Senin semua saya proses. Nah, saya sih yang ke arah saya aja, saya nggak mau menjadi pahlawan untuk yang lain. Fokusnya keluarga saya aja yang membahayakan. Demi keselamatan keluarga, Ruben akan melakukan apapun. Tak heran bila dalam waktu singkat ia berhasil membongkar 2 akun media sosial yang telah mengganggu ketenangan keluarganya. Dan benarkah niatan Ruben untuk memenjarakan pelaku salah satunya disebabkan Sarwenda sempat dilanda stres akibat hujatan yang diperbuatnya? Dan benarkah dengan adanya kejadian ini, Wenda tak lancar dalam memberikan ASI eksklusif kepada anak bungsunya? Nah itu untuk ibu yang lagi menyusui itu sebenarnya sulit gitu. Jadi kalau teman-teman baik istrinya atau keluarganya ada yang menyusui, orang yang menyusui itu moodnya tuh benar-benar harus kita jagain banget. Minimal lah dikit lagi lah, anak saya mau menuju 2 tahun gitu baru dia lepas ASI. Nah sekarang ini saya lagi perlu banget untuk ASI. Moodnya pasti marah, emosi, kesel, sedih. Tapi kan Wenda nggak pernah nunjukin di depan saya. Tapi nggak tahu kalau saya kerja dia nangis kan dia nggak tahu. Dan yang membuatnya sakit hati adalah soal kata-kata anak pungut yang dilontarkan pelaku kepada anak asuhnya. Dari situlah Ruben begitu kekeh bakal memproses kasus bullying ini ke ranah hukum. Saya itu, ini adalah yang saya aneh itu adalah anak pungut. Itu saya sakit hati sekali dengarnya. Yang kemarin tentang itu lukanya belum sembuh, sekarang ada lagi tentang anak pungut. Makanya maksud saya, emang anak pungut, terus ada anak jalanan. Emang kenapa sih? Emang kalau anak jalanan itu hina. Kenapa sih kalau anak pungut itu kenapa? Kan gak ada yang salah. Dan maksud saya, istilahnya itu dikata yang halus lah. Kalau dia pintar, dia tahu. Saya itu menghadap si Bertrand itu sah secara hukum loh. Jadi hukumnya ada. Jadi wajar kalau saya sedih, wajar kalau ditanya mas saya nangis gak? Nangis banget. Nonton dia ngatain itu saya nangis jadi-jadinya karena gimana ya perasaan orang tua ngelihat anaknya digituin gitu. Dan berkali-kali saya cuma minta maaf, mohon maaf saya nggak bisa diam. Jadi jangan ada orang yang ngomong sama saya sabar, jangan ditangkepin, dia ada, saya nggak mau ikutan. Jika Ruben baru berkonsultasi soal hukum pada pengacara, lain halnya dengan Lee Sachi, mantan istri Okan Cornelius yang baru saja melaporkan seseorang ke Polda Metro Jaya
terkait dugaan pencemaran nama baik. Lee merasa dicemarkan namanya lantaran dituding telah melakukan tindak penganiayaan. Lalu benarkah orang itu adalah mantan suaminya sendiri alias Okan? Kedatangan kami bersama klien kami Lee ke Polda Metro Jaya adalah terkait adanya pembuatan laporan polisi karena adanya dugaan tidak pencemaran nama baik melalui media online. Sementara terlapor masih dalam lidik. Material dan imaterial pasti ya. Jadi kayak aku juga ada beberapa kerjasama dengan partner bisnis juga harus di-cancel karena ada pemberitaan ini. Sebenarnya kalau dari kan emang dari bulan April ya. Pemberitaan itu udah mulai dari bulan April. Namun sayang, usai menjalani laporan, Lee yang didampingi kuasa hukumnya masih enggan mengungkap siapa yang ia laporkan. Namun jika dirunut dari permasalahan sebelumnya, ada kaitannya dengan Okan. Bahkan Okan juga menyebut ada dugaan tindak kekerasan yang dilakukan Lee saat masih hidup satu atap. Gugatannya kan percekcokan dan juga apa yang terjadi terhadap Jaden, ya kan, dipukul dan lain-lainnya. Dan ini tertuang di sini. Anak kesayangan anaknya dari Okan itu terlalu sayang sama anak. Ada bisa dibilang dalam tanda kutip itu ada kecemburuan. Alhasil jadi ada keinginan dari saudara L itu untuk memisahkan Okan terhadap anaknya. Aku udah gak berani ngomong terlalu banyak karena kan sudah di ranah kepolisian, biar aja karena aku mempercayai penyidik juga kan dan profesionalnya mereka untuk menyelesaikan kasus. Ya pokoknya ini masih satu kesatuan lah dengan cerita-cerita yang sebelumnya. Silakan nanti di kawan-kawan mendefinisikan sendiri. Jadi terlapornya itu emang si Okan? Kami tidak menyebut nama itu, cuman itu masih satu kesatuan semuanya. Terkait ada pemberitaan online itu, klien kami merasa dirugikan. Namun entah Okan atau bukan yang dilaporkan Lee pada pihak berwajib terkait dugaan pencemaran nama baik hingga kini masih abu-abu. Meski kini sudah tak lagi menjadi suami istri, satu persatu permasalahan di antara keduanya terus bermunculan. Nambah karena kan pemberitaan kan udah nggak karu-karuan dan udah termasuk pencemaran nama baik, jadi udah nggak bisa didiemin. Jadi aku menggunakan kuasa hukum aku untuk melaporkan kasus pencemaran nama baik